Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fatmawati, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 Universitas Riau, program studi PGSD. Di sini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk ujian akhir semester 1 mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Zone of Proximal Development atau ZPD secara bahasa berarti zona perkembangan proksimal, sedangkan secara terminologi diartikan sebagai jarak antara kemampuan anak untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau kolaborasi dengan teman sebaya dalam memecahkan masalah secara mandiri sesuai kemampuan anak. Dalam definisi tersebut dikenal dua zona utama dalam ZPD. Yang pertama, zona perkembangan aktual, yaitu tingkat keahlian yang dimiliki anak ketika bekerja secara mandiri. Dan yang kedua, zona perkembangan potensial, yaitu tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur. Menurut Rosevendi, scaffolding adalah bantuan atau support kepada seseorang anak dari seseorang yang lebih dewasa atau lebih kompeten dengan maksud agar si anak mampu untuk mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif yang aktual dari anak yang bersangkutan. Keunggulan strategi scaffolding. Yang pertama, memberi petunjuk untuk membantu anak berfokus pada pencapaian tujuan. Tugas guru dalam penerapan strategi scaffolding adalah memandu dan memberi bantuan pada peserta didik yang mengalami kesulitan ataupun kendala dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menyederhanakan tugas belajar sehingga bisa lebih terkelola dan bisa dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, secara jelas menunjukkan perbedaan antara pekerjaan anak dan solusi standar atau yang diharapkan. Yang keempat, mengurangi frustasi atau resiko. Proses pembelajaran yang selalu didampingi guru dan selalu diberi bantuan ketika peserta didik mengalami kesulitan, sehingga mengurangi frustasi peserta didik yang disebabkan oleh permasalahan dalam kegiatan belajar. Yang kelima, memberi model atau mendefinisikan dengan jelas harapan mengenai aktivitas yang dilakukan. Yang keenam, memotivasi dan mengaitkan minat peserta didik dengan tugas belajar. Intervensi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD adalah pendekatan yang bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi dengan bantuan yang bertahap dari guru atau teman yang lebih berpengalaman. Berikut adalah beberapa bentuk intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama, identifikasi kemampuan peserta didik. Guru perlu mengidentifikasi kemampuan peserta didik saat ini dan apa yang bisa mereka capai dengan bantuan. Yang kedua, penetapan tujuan pembelajaran. Guru menetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dan ZPD mereka. Yang ketiga, pemberian bantuan bertahap. Guru memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, mulai dari bimbingan aktif hingga bimbingan yang lebih pasif. Yang keempat, kolaborasi. Mendorong peserta didik untuk bekerja dalam kelompok kecil atau pasangan untuk menyelesaikan tugas sehingga mereka dapat saling membantu. Yang kelima, pemberian umpan balik. Guru memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu peserta didik memahami kesalahan serta cara memperbaikinya. Yang keenam, pengurangan bantuan. Seiring dengan perkembangan kemampuan peserta didik, guru secara bertahap mengurangi bantuan hingga peserta didik dapat melakukan tugas secara mandiri. Contoh penerapan scaffolding pada ZPD dalam mata pelajaran matematika bilangan desimal telah diterapkan di kelas 6A SDN 117 Pekanbaru dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Adapun aktivitas penerapan scaffolding yang dilakukan, yang pertama memberikan pertanyaan pemantik, yang kedua menyampaikan materi, yang ketiga mengelompokkan peserta didik untuk kegiatan diskusi, yang keempat memberikan tugas kelompok berupa LKPD, yang kelima melakukan bimbingan, dan yang keenam melakukan evaluasi.
Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding tersebut, yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, lingkungan belajar menjadi lebih nyaman. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar peserta didik. Yang keempat, peningkatan pemahaman peserta didik. Pembelajaran dan replikasi. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran bilangan desimal untuk kelas 6 SD melibatkan beberapa langkah penting, yaitu guru memulai dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan kemampuan mereka saat ini, diikuti dengan penjelasan materi lalu pemodelan yang menunjukkan contoh konkret. Selanjutnya, guru memberikan bimbingan terstruktur sambil peserta didik melakukan latihan, menggunakan alat bantu visual seperti garis bilangan dan desimal. Kemudian pertanyaan terarah digunakan untuk mendorong pemikiran kritis dan diskusi kelompok kecil meningkatkan kolaborasi antar peserta didik. Umpan balik spesifik dan konstruktif diberikan selama proses pembelajaran, dan dukungan secara bertahap dikurangi seiring dengan peningkatan pembelajaran peserta didik. Dengan pendekatan ini, peserta didik dapat memahami bilangan desimal dengan lebih baik dan mengembangkan keterampilan matematika mereka secara mandiri.